Mari sekarang kita bahas uji T yang kedua, yaitu membandingkan rata-rata dari dua sampel. Ya. Jadi misalkan Anda punya satu sampel, Anda minta dua orang mahasiswa untuk melakukan analisis terhadap sampel tersebut menggunakan metode yang sama. Setiap mahasiswa itu akan mendapatkan data mereka masing-masing. Ya. Rata-rata yang diperoleh dari masing-masing mahasiswa bisa saja berbeda. Ya. Nah sekarang apakah rata-rata yang diperoleh mahasiswa tersebut itu bisa kita anggap sama atau berbeda? Ya, ingat, karena nilai rata-rata yang berbeda ya belum tentu menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan karena adanya kesalahan acak. Ya, jadi untuk uji T ini, ya, jika hipotesis nol terpenuhi, ya, artinya kalau tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil analisis mahasiswa pertama dengan mahasiswa kedua, maka harus terpenuhi ini. Ya, jadi nilai mutlak dari perbedaan nilai rata-rata kedua mahasiswa itu harus lebih kecil atau sama dengan ya T dikali standar deviasi gabungan kali akar N1 tambah N2 dibagi N1 kali N2. Ya. N1 ini adalah jumlah data mahasiswa pertama, N2 adalah jumlah data mahasiswa kedua. Ya, bisa saja mahasiswa pertama melakukan 5 kali pengukuran, mahasiswa kedua misalkan hanya 3 kali pengukuran, boleh saja gitu ya. Jadi N1 dengan N2 tidak harus sama. Oke. Jika ini terpenuhi, maka kesimpulannya adalah hipotesis nol terpenuhi atau tidak ada perbedaan antara rata-rata pertama dengan rata-rata kedua. Nah, kita pada kuliah sebelumnya pernah menghitung S gabungan kan, ya, standar deviasi gabungan. Ya. Kalau kita mengetahui standar deviasi dari mahasiswa pertama dan standar deviasi dari mahasiswa kedua, maka kita bisa juga menghitung nilai standar deviasi gabungan menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi N1 kurang 1 ya, kali standar deviasi pertama dikuadratkan tambah N2 kurang 1 kali standar deviasi kedua dikuadratkan ya, dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Ya. Oke. Ini sama saja dengan N1 kurang 1 tambah N2 kurang 1 ya. Jadi ini cara lain untuk menghitung standar deviasi gabungan. Ya. Oke. Untuk memahami uji T ini, mari kita lihat soal berikut. Ya. Kadar alkohol dari 2 botol anggur akan dianalisis untuk mengetahui apakah keduanya berasal dari sumber yang berbeda. Ya. Jadi kalau kadar alkoholnya berbeda, maka mestinya berasal dari sumber yang berbeda. Kalau kadar alkoholnya sama, kemungkinan besar berasal dari sumber yang sama. Ya. Nah, jadi ada 2 botol anggur ya. Dari 6 analisis, ya, kadar alkohol rata-rata pada botol 1 adalah 12,61%. Ya. Dari 6 analisis. Oke. Dari 4 analisis, diperoleh kadar alkohol rata-rata pada botol 2 adalah 12,53%.
ya. Jadi botol pertama dilakukan 6 analisis, botol kedua dilakukan 4 analisis. Anda lihat, rata-rata analisis pada botol pertama adalah 12,61%, botol kedua adalah 12,53%. Kalau Anda lihat angkanya saja, ya berbeda kan ya? Oke. Tetapi ini hasil analisis. Hasil analisis itu mengandung kesalahan. Ya. Nah, sekarang kita tidak bisa mengatakan ini berbeda. Kita harus cek dulu secara statistik, ya. Nah, setelah dihitung, ya, nilai S gabungan dari kedua analisis ini adalah 0,0700%. Oke. Pertanyaannya, apakah data ini menunjukkan perbedaan antara kedua botol anggur tersebut pada tingkat kepercayaan 95%? Ya. Nah, sekarang kita lakukan uji T, ya. Nah, untuk melakukan uji T, ya kita harus memeriksa apakah syarat ini terpenuhi, ya. Oleh karena itu kita harus menentukan nilai T-nya. Nah, sekarang kita ingat, ya, botol pertama itu dilakukan 6 analisis. Jadi derajat kebebasan dari botol pertama adalah 6 kurang 1 atau 5. Botol kedua, ya, derajat kebebasannya adalah 4 kurang 1 atau 3. Jadi derajat kebebasan totalnya adalah 5 ditambah 3, ya, 8. Ya. Atau Anda bisa hitung, ya, derajat kebebasannya adalah 10. 10 itu adalah 6 ditambah 4. Ya. Masing-masing dikurangi 1 kan. Jadi karena ada 2 set data, Anda kurangi 2. Jadi derajat kebebasannya 8. Nah, kalau Anda lihat nilai T pada derajat kebebasan 8 dan tingkat kepercayaan 95%, Anda akan dapatkan nilai T-nya 2,31. Ya. Oke, Anda sudah tahu nilai T, Anda sudah tahu nilai S gabung, Anda tahu N1, Anda tahu N2, ya. Anda tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. Anda akan dapatkan nilainya 0,1%. Ya. Nah, sekarang berapa perbedaan rata-rata dari kedua analisis? Ya. Nilai absolutnya adalah 0,08%. Ya. 0,08% itu lebih kecil dari 0,1%. Ya. Jadi syarat ini terpenuhi. Ya. Artinya apa? Hipotesis 0 terpenuhi. Atau dengan kata lain, rata-rata kadar alkohol pada botol pertama dengan rata-rata kadar alkohol pada botol kedua itu tidak ada perbedaan yang berarti. Jadi, kemungkinan besar anggurnya berasal dari sumber yang sama. Ya. Cara lain, ya, untuk menarik kesimpulan dari pertanyaan tadi adalah dengan menghitung T-hitung. Ya. Jadi T-hitung itu bisa kita hitung dari persamaan ini. Ya. Persamaan ini sebenarnya hanya penyusunan ulang dari persamaan ini. Ya. Dari pertidaksamaan ini, tapi kita ambil ini sama dengan, ya. Jadi dengan menyusun ulang kita dapatkan ini. Ya. Jadi kita tahu selisih antara dua rata-rata, kita tahu S gabung, kita tahu jumlah data 1 dan jumlah data 2. Ya. Kalau kita masukkan angka-angkanya, kita dapat T hitungnya 1,77. T yang kita lihat dari tabel adalah 2,31. Ya. Jadi T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Jadi kalau T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 terpenuhi. Ya.
Atau ini menunjukkan tidak adanya perbedaan kadar alkohol yang signifikan di dalam kedua botol anggur pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi kesimpulannya sama saja dengan cara yang pertama tadi, ya. Supaya Anda lebih mahir eh, melakukan perhitungan uji T, maka Anda kerjakan soal berikut ini. Ya. Kehomogenan dari sampel klorida diuji dengan menganalisis sampel yang diambil dari bagian atas dan bawah kontainer. Ya. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ya. Jadi ada 4 analisis klorida untuk bagian atas, ada 3 analisis untuk bagian bawah. Ya. Jadi di sini Anda tidak diberitahukan S gabungnya. Jadi Anda harus hitung sendiri S gabungnya, ya, dengan cara menghitung standar deviasi untuk sampel atas dan standar deviasi untuk sampel bawah, ya. Nah, pertanyaan A, apakah terdapat ketidakhomogenan pada tingkat kepercayaan 95%? Ya. Jadi Anda lakukan uji membandingkan rata-rata. Nah, yang B, ya, ini dianggap, ya, standar deviasi untuk analisis ini itu sama dengan sigma, yaitu 0,03%. Ya, jadi S gabungnya kita anggap 0,03%. Bagaimana kesimpulannya? Apakah sama atau berbeda dengan yang Anda lakukan pada pertanyaan A? Ya, coba Anda kerjakan ya supaya Anda lebih terampil.